siang adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah keperawatan dasar. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep dasar aman dan nyaman nyeri. Nah, kenapa aman dan nyaman itu tidak bisa dipisahkan dari nyeri ataupun sebaliknya? Karena ketika seseorang merasakan nyeri, maka otomatis akan mengalami gangguan pada rasa aman dan nyaman. Baik, untuk itu mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, konsep aman dan nyaman. Menurut Kelliat dan kawan-kawan tahun 2015 itu mengatakan bahwa kenyamanan merupakan suatu keadaan seorang merasa sejahtera atau nyaman baik secara mental, fisik maupun sosial, gitu ya. Jadi seseorang itu bisa dikatakan dia bisa nyaman ketika dia terbebas dari gangguan baik itu secara mental, fisik maupun sosial. Nanti akan kita lihat satu persatu di slide berikut. Nah, kenyamanan ini sendiri tadi seperti definisi tadi itu dibagi menjadi 3, yaitu kenyamanan secara fisik, kenyamanan lingkungan, dan kenyamanan sosial. Yang pertama, kenyamanan fisik. Nah, kenyamanan fisik yang dimaksudkan di sini adalah ketika seseorang itu dia terbebas dari gangguan berupa penyakit, gitu ya, atau misalnya cedera secara fisik, gitu ya. Kalau dia merasa sakit ataupun cedera secara fisik, maka otomatis dia akan mengalami gangguan rasa nyaman. Terus yang berikut, kenyamanan lingkungan. Misalnya ketika kita berada pada lingkungan yang tidak mendukung, misalnya sering terjadi masalah atau sering terjadi keributan, bising dan sebagainya, maka kenyamanan kita akan terganggu. Yang berikut lagi, kenyamanan sosial. Yang dimaksudkan kenyamanan sosial di sini adalah misalnya dalam interaksi kehidupan kita sehari-hari di lingkungan, mungkin kita tidak merasa nyaman dengan seseorang, atau kita memiliki masalah dengan seseorang, ya, dengan tetangga, pacar dan sebagainya, maka kita akan merasa beban. Dari beban inilah kemudian membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, apa saja yang berikut, apa saja yang menjadi penyebab gangguan rasa aman, rasa nyaman ini? Yang pertama adalah gejala penyakit seperti yang Pak sebut tadi. Terus yang berikut, kurangnya pengendalian situasional ataupun lingkungan. Yang berikut, ketidakadekuatan sumber daya. Yang berikut, kurangnya privasi, gitu ya. Ketika seorang merasa bahwa dia punya rahasia dalam kehidupannya itu diketahui orang lain, maka dia akan merasa tidak nyaman, sehingga itu menjadi salah satu penyebab gangguan rasa nyaman. Terus kemudian gangguan stimulasi lingkungan, efek samping terapi juga bisa ya. Terus kemudian gangguan adaptasi pada ibu yang mengalami kehamilan. Nah, yang berikut, slide berikut, kita lihat nyeri. Nah, menurut Corwin itu dia mengatakan bahwa nyeri adalah sensasi subjektif. Maksudnya rasa yang tidak nyaman biasanya berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual ataupun potensial. Jadi biasanya nyeri ini menurut Corwin dia diakibatkan oleh karena kerusakan jaringannya baik itu secara aktual maupun secara potensial. Nah, yang berikut lagi kita pelajari tentang fisiologi nyeri. Fisiologi nyeri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, resepsi. Nah, resepsi atau proses dari perjalanan nyeri itu sendiri. Terus yang berikut, persepsi. Nah, persepsi itu sendiri adalah kesadaran atau tingkat kesadaran seseorang terhadap nyeri. Terus yang berikut, reaksi.
Reaksi itu adalah respon seseorang, baik itu secara fisiologis dan perilaku setelah nyeri dipersepsikan. Yang berikut kita akan lihat satu persatu, mulai dari resepsi sampai dengan reaksi. Yang pertama, resepsi. Resepsi adalah atau proses perjalanan penyakit. Nah, di slide kalian bisa lihat di situ reseptor nyeri. Bagaimana reseptor nyeri? Reseptor nyeri itu sendiri disebut dengan nosiseptor. Nah, nosiseptor itu adalah ujung-ujung saraf perifer yang bebas dan tidak atau sedikit bermielin. Nah, nosiseptor sendiri ini dirangsang oleh stimulus berupa stimulus mekanik, suhu, kimiawi ataupun termal. Nah, proses fisiologi nyeri ini disebut dengan nosisepsi. Nah, nosisepsi ini prosesnya itu dibagi menjadi dua, yaitu transinduksi dan transmisi. Nanti kita lihat satu-satu seperti apa transinduksi dan transmisi. Nah, yang pertama, transinduksi. Itu berawal dari stimulus nyeri, ya. Jadi berdasarkan stimulus baik itu secara kimiawi, mekanik, suhu ataupun dari termal. Ini dari stimulus tadi terjadi pelepasan mediator biokimia, itu berupa prostaglandin, terus kemudian bradikin, histamin dan substansi P. Ya, setelah terjadi pelepasan hormon, terjadi mensensitiasi nosiseptor. Nah, dari ini kemudian nyeri itu merambat dari serabut saraf perifer, yaitu serabut C dan serabut A delta tadi, menuju ke cornudorsalis medulla spinalis. Nah, setelah itu dari situ dia menuju ke batang otak dan talamus. Nah, setelah berada di otak, menuju ke korteks sensorik somatik termasuk area limbik. Area limbik itu tempat di mana nyeri itu dipersepsikan. Tadi adik-adik lihat pada transinduksi ada namanya serabut C dan serabut A delta. Nah, kita lihat ini serabut A delta. Serabut A delta bermielin. Serabut A delta itu dia bermielin, ya, yang menghantar dengan kecepatan 12 sampai 30 meter per detik, yang disebut juga nyeri cepat, gitu ya, atau disebut dengan test pain. Dirasakan dalam kurang waktu 1 detik. Jadi serabut A delta ini juga memiliki lokasi yang jelas, dirasakan seperti ditusuk atau yang berikut tajam, terus dirasakan berada dekat dengan permukaan kulit, ya. Jadi itu cara serabut A delta bermielin tadi mengantarkan kecepatan nyeri tadi. Terus yang berikut serabut C. Nah, itu merupakan serabut yang tidak bermielin. Dia menghantarkan nyeri itu dengan kecepatan 0,4 sampai 1,2 meter per detik. Disebut juga dengan nyeri lambat karena dirasakan selama 1 detik atau lebih. Sifatnya nyeri tumpul, berdenyut, dan terbakar. Nah, kalau kita bicara yang berikut lagi, kalau kita bicara soal stimulus, maka kita tidak bisa terlepas dari pembelajaran terkait dengan sistem saraf. Adik-adik mungkin bisa ingat kembali, Pak tampilkan di slide ini, ya, itu sistem saraf pada manusia. Itu dia terbagi, Pak coba mengingatkan kembali, terbagi menjadi 2. Itu sistem saraf yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak sendiri dibagi menjadi otak besar, otak tengah, dan juga otak kecil dan sumsum lanjutan. Nah,
Sedangkan untuk saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu saraf sadar dan saraf tak sadar. Saraf sadar itu di situ ada 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf kranial. Sedangkan saraf tak sadar itu ada parasimpatik dan simpatik dan parasimpatik. Gitu ya, itu sekedar mengingatkan kembali terkait dengan pembelajaran di sistem saraf kemarin. Yang berikut, setelah resepsi ada persepsi. Nah, persepsi yang berikut, persepsi adalah individu menyadari adanya nyeri. Tingkat persepsi adalah tingkat kesadaran nyeri tadi ya. Jadi individu menyadari adanya nyeri. Nah, terjadi pada struktur korteks, muncul strategi perilaku kognitif untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi ketika seseorang menyadari adanya nyeri, maka akan terjadi perilaku secara kognitif untuk mengurangi rasa nyeri itu, gitu ya. Terus, nah di sini kita akan pelajari tentang teori gate control. Nah, teori gate control ini itu ditemukan oleh Mersak dan Wall pada tahun 1965. Mereka mengatakan bahwa impuls nyeri ini dapat diatur bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Ya, saraf pusat tadi Pak sudah jelaskan di depan. Terus kemudian substansi ini atau SG yang ada pada bagian ujung dorsal serabut saraf spinal itu mempunyai peran sebagai pintu gerbang, gitu ya. Jadi adik-adik bisa bayangkan ketika pintu gerbang ini terbuka dan pintu gerbang ketika ditutup. Jadi nanti Pak akan jelaskan lagi pada slide berikut bagaimana proses ini, kenapa disebut sebagai teori gate control ini. Nah, mekanisme gate control ini dapat memodifikasi dan merubah sensasi nyeri yang datang sebelum sampai di korteks cerebri dan menimbulkan nyeri. Jadi pada dasarnya mereka mengatakan bahwa teori ini dapat dikontrol sebelum dia sampai pada korteks cerebri dan nyeri itu dipersepsikan, gitu. Jadi pada dasar nyeri ini dapat dikontrol. Terus yang berikut, impuls nyeri bisa lewat jika pintu gerbang terbuka dan impuls akan diblok ketika pintu gerbang tertutup, gitu ya. Jadi nyeri ini dia tidak akan sampai pada persepsi nyeri ketika nyeri ini diblok, karena di sini mereka mengatakan bahwa ketika pintu itu terbuka maka nyeri akan dipersepsikan, tetapi ketika diblok nyerinya pada pintu gerbang ini maka nyeri tidak akan sampai pada persepsinya, gitu ya. Jadi yang berikut, menutup pintu gerbang merupakan dasar terapi mengatasi nyeri. Ini kita akan lihat ya. Nah, neuromodulator itu bisa menutup pintu gerbang dengan cara menghambat pembentukan substansi P. Jadi ini peranan penting dari substansi P untuk memblok nyeri itu ya. Terus menurut teori ini tindakan massage diyakini bisa menutup gerbang dari nyeri, gitu ya. Itu teori gate control. Terus, nah di persepsi ini sendiri, nah itu tingkat kesadaran seorang terhadap nyeri, kemudian individu dapat bereaksi. Area limbik yang akan berperan dalam proses reaksi emosi terhadap nyeri. Setelah transmisi saraf berakhir di pusat otak, maka individu akan mempersepsikan nyeri. Jadi tempat nyeri itu dipersepsikan itu adalah terakhirnya itu pada area limbik, gitu ya. Nah, yang berikut lagi adalah reaksi. Itu reaksi itu perilaku untuk merespon nyeri. Jadi biasanya respon nyeri itu bisa berupa rasa takut, cemas, menangis, mengerang, menjerit-jerit, keluar banyak keringat, dan biasanya gelisah di tempat tidur. Ya. Nah, itu terkait dengan reaksi. Terus yang berikut,
kita pelajari tentang klasifikasi nyeri. Nah, yang pertama, klasifikasi nyeri berdasarkan tempat. Itu yang pertama ada peripheral pain. Nah, peripheral pain ini dia bagi menjadi 3. Yang pertama, superficial pain atau nyeri hanya di permukaan. Terus yang berikut deep pain atau nyeri di bagian dalam. Terus yang ketiga, referred pain atau nyeri alihan. Artinya bahwa nyeri yang dirasakan itu bukan merupakan atau bukan berasal dari tidak pada nyeri pada sumber nyeri itu sendiri. Peripheral. Terus yang kedua ini adalah central pain. Nah, itu terjadi karena ada perangsangan pada susunan saraf pusat, spinal cord, dan batang otak. Terus psychogenic pain, itu nyeri dirasakan tanpa penyebab organik, tetapi akibat dari trauma secara psikologis. Terus radiating pain, itu nyeri yang dirasakan pada sumbernya yang meluas ke jaringan sekitarnya. Jadi tidak hanya pada sumber nyerinya, tetapi dia merambat meluas ke jaringan sekitarnya. Terus itu menurut tempat. Sekarang menurut sifat. Nah, itu yang pertama ada incidental. Itu nyerinya timbul sewaktu-waktu dan kemudian menghilang. Nah, yang berikut steady, itu nyeri timbul dan menetap. Nah, dirasakan dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga, paroksismal itu nyeri dirasakan berintensitas tinggi dan kuat sekali. Biasanya dia menetap 10 sampai dengan 15 menit. Lalu kemudian dia menghilang dan bisa kemudian dia muncul kembali. Terus yang berikut, intractable pain, itu nyeri yang resisten dengan obat atau dikurangi. Contohnya pada artritis, pemberian analgetik narkotik, ya. Itu merupakan kontradiksi akibat dari lamanya penyakit yang dapat mengakibatkan kecanduan. Itu ya, hati-hati dengan ini karena orang bisa kecanduan. Terus yang berikut, nyeri itu berdasarkan menurut berat dan ringannya. Itu ada 3. Yang pertama nyeri ringan, itu adalah nyeri dengan intensitas rendah. Terus nyeri sedang itu timbul itu dengan intensitas sedang. Biasanya menimbulkan suatu reaksi fisiologis dan psikologis. Terus nyeri berat itu dalam intensitas yang tinggi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri. Yang pertama adalah teknik dan nilai budaya, tahap perkembangan, lingkungan dari individu pendukung, pengalaman nyeri sebelumnya, terus kemudian ansietas dan stres. Jelas ya. Terus kita belajar lagi tentang pengukuran intensitas nyeri. Nah, adik lihat pada gambar ini, ya, itu skala intensitas nyeri deskriptif. Jadi dihitung dari angka 0 sampai dengan angka 10 gitu. Jadi kalau pada angka 0 itu tidak ada nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, terus yang berikut 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 9 itu nyeri berat atau dapat terkontrol, dan 10 itu nyeri sangat berat atau tidak dapat terkontrol gitu ya. Jadi misalnya biasanya orang pakai ini ya, di rumah sakit misalnya dihitung dari 1 sampai 10 gitu ya. Jadi ketika adik menemui pasien, terus kemudian ditanya nih, dari bapak atau ibu rasakan nyeri bagaimana, misalnya dari angka 0 sampai dengan 10 nih, angka 1 sampai dengan 10 nih, kira-kira dari angka range-nya 1 sampai 10 ini bapak rasakan nyeri berapa gitu. Misalnya dia bilang angka 4 atau angka 5, maka dia berada pada skala nyeri sedang. Itu begitu juga seterusnya ya. Yang berikut di gambar ini adik bisa lihat ini skala nyeri berdasarkan
wajah ya, gitu, atau face rating scale, gitu ya. Itu juga dari 0 sampai dengan 10. Baik, yang berikut kita akan pelajari tentang asuhan keperawatan nyeri. Nah, tentunya asuhan keperawatan nyeri kita harus mulai dari pengkajian. Nah, pengkajian untuk nyeri ini bisa dilakukan dengan cara PQRST. Apa itu P? P itu adalah pemicu, yaitu faktor yang mempengaruhi gawat dan ringannya nyeri. Q atau quality, ya, dari nyeri seperti apakah ada rasa tajam, tumpul ataupun tersayat. Terus yang begitu R itu region, yaitu daerah perjalanan nyeri. Terus S itu adalah keparan, tingkat keparan atau intensitas nyeri, dan T itu adalah waktu serangan atau frekuensi nyeri. Jadi bisa pengkajian dengan menggunakan PQRST ini ya. Terus selain itu ada pengkajian persepsi nyeri, itu deskripsi verbal tentang nyeri, misalnya intensitas nyeri atau skala nyeri. Nah, karakteristik nyeri itu termasuk letak, durasi, irama, dan kualitas dari nyeri. Terus yang berikut adalah faktor-faktor yang meredakan nyeri, misalnya gerakan atau yang kurang bergerak dan sebagainya, gitu ya. Istirahat, obat-obatan bebas dan sebagainya. Nah, terus kemudian efek dari nyeri terhadap aktivitas sehari, misalnya tidur, nafsu makan, konsentrasi, interaksi dengan orang lain, gitu ya. Terus yang berikut kekhawatiran tentang nyeri, misalnya beban ekonomi, prognosis, pengaruh terhadap peran dan lain-lainnya. Gitu. Nah, yang berikut respon perilaku terhadap nyeri. Nah, respon terhadap nyeri ini biasanya pernyataan secara verbal, perilaku vokal, ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak fisik dengan orang lain, atau berhubungan perubahan respon terhadap lingkungan. Yang berikut, individu yang mengalami nyeri akut itu biasanya mereka menangis, merintih, gitu ya, dan mengepal, dan bahkan sampai dengan menarik diri, gitu ya. Terus faktor-faktor yang pengaruhi nyeri ini, yang pertama pengalaman dari masa lalu dengan nyeri. Pengalaman masa lalu seorang dengan nyeri, itu cara seseorang merespon terhadap nyeri adalah akibat dari banyak kejadian nyeri selama rentan waktu kehidupannya. Terus ansietas dan nyeri, umumnya orang meyakini bahwa ansietas akan meningkatkan nyeri itu. Yang berikut budaya dan nyeri, itu budaya dan itu mempunyai pengaruh pada bagaimana seorang berespon terhadap nyeri, gitu ya. Jadi terus yang berikut ada efek placebo. Nah, yang berikut masuk pada diagnosa keperawatan yang mungkin saja bisa muncul di sini adalah nyeri akut. Misalnya nyeri pertama, nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik, gitu ya, misalnya fraktur panggul dan lain-lain. Terus yang berikut nyeri kronis berhubungan dengan artritis, kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Terus kemudian kurang keperawatan diri berhubungan dengan nyeri, cemas berhubungan dengan stres, itu ancaman peningkatan nyeri. Nah, yang berikut kita masuk ke perencanaan. Itu kita bisa lakukan adalah perencanaan, apa yang kita perencanakan untuk mengatasi masalah keperawatannya. Itu yang pertama, bisa mengurangi dan membatasi faktor-faktor yang menambah nyeri. Terus kemudian menggunakan berbagai teknik non invasif untuk memodifikasi nyeri yang dialami. Terus menggunakan cara-cara untuk mengurangi nyeri yang optimal seperti memberikan analgetik sesuai dengan program yang ditentukan. Nah, yang berikut lagi masuk pada implementasi. Nah, itu untuk mengurangi faktor yang dapat menyebabkan nyeri, misalnya ketidakpercayaan pengakuan perawat akan rasa nyeri yang diderita pasien dapat mengurangi rasa nyeri. Terus kesalahpahaman dengan memberitahu pasien bahwa nyeri yang dialami sangat individual dan hanya pasien yang tahu secara pasti tentang nyerinya. Terus ketakutan, itu memberikan informasi yang tepat dapat mengurangi ketakutan pasien. Terus kelelahan dapat memperberat nyeri. Terus kebosanan dapat meningkatkan rasa nyeri dan dapat digunakan
uh, pengalihan perhatian yang termasuk misalnya aktif mendengarkan musik, membayangkan hal-hal yang menyenangkan dan lain-lain, atau kita biasanya sebut dengan teknik distraksi ya. Terus memodifikasi stimulus dengan teknik, misalnya teknik latihan pengalihan perhatian atau kita sebut distraksi tadi, misalnya mendengarkan musik atau menceritakan hal-hal yang menyenangkan atau membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Terus kemudian ada teknik relaksasi, itu untuk mengajukan pasien untuk menarik nafas dalam. Nah, jadi tekniknya adalah meminta pasien untuk menarik nafas dalam, terus kemudian ditahan beberapa detik, lalu hembuskan secara perlahan-lahan lewat mulut. Nah, relaksasi ini dapat membuat pasien menjadi rileks. Terus kemudian stimulasi kulit, menggosok dengan halus pada daerah nyeri untuk dengan menggunakan air hangat ataupun air dingin untuk mengurangi nyeri. Nah, yang berikut lagi adalah pemberian obat analgesik, itu juga dapat mengurangi rasa nyeri. Nah, terus yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi terhadap masalah nyeri dilakukan dengan menilai kemampuan dalam respon rasa nyeri. Di antaranya hilangnya perasaan nyeri, menurunnya intensitas nyeri, adanya respon fisiologis yang baik, dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada keluhan nyeri. Jadi itu saja materi kita hari ini tentang konsep rasa aman dan nyaman nyeri. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Semoga bisa lulus di ujian nanti. Terima kasih.